Halo, selamat pagi. Pagi ini cuaca di Kota Medan cukup cerah. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, hari ini kita cerita apa ya? Pokoknya sebelum beraktivitas kita sarapan dulu. Saya sudah lama tidak sarapan mie instan ini. Kenapa hari ini saya pingin? Inilah sarapan saya sederhana, ada teh, ada air putih, ada mie instan. Oke, saya sarapan dulu ya kawan-kawan. Ini jangan lupa, namanya orang Indonesia nggak ada cabai, susah. Oke, tadi saya ada berdoa. Oh, haleluya. Oke, saya sarapan dulu ya. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Sekarang udah tenang, kita udah bisa cerita-cerita. Nah, hari ini kita mau cerita apa? Kita mau cerita tentang salah satu tokoh terkenal di Kota Medan, yaitu Chong Afi. Siapa yang tidak kenal dengan Chong Afi? Salah seorang Tionghoa yang punya kemampuan bergaul yang luar biasa terhadap orang-orang di Kota Medan, padahal dia itu pendatang dari Cina. Nah, seperti apa Chong Afi? Chong Afi yang bernama asli Chong Fung Nam itu nama aslinya Chong Afi, datang ke Medan menyusul kakaknya yaitu Chong Yung Hian, itu nama kakaknya, yang sudah 5 tahun berada di Kota Medan, meninggalkan tanah leluhur mereka di daerah distrik Mexian, Guangdong, Cina. Nah, si kakaknya ini di sini dia sebagai ketua dari komunitas orang-orang Tionghoa yang ada di Kota Medan. Nah, kepintaran berdagang dan bergaulnya si Chong Afi ini membuat dia sukses. Dia memiliki banyak usaha di Medan ini yang dia dirikan, dan seperti kebun teh, kebun kelapa, dan dia juga ada tanam saham di salah satu pabrik di daerah Sawalunto, Tanah Tinggi, Padang, Bukit Tinggi, Tanah Tinggi, Padang. Nah, dan dia juga dekat dengan Kesultanan Delhi pada zamannya itu. Nah, pada tahun 1916 dia dan teman-temannya mendirikan salah satu bank, Batavia Bank namanya, dan dia memegang saham sepertiga dari saham bank di bank tersebut. Nah, dia juga mendirikan usaha kereta api di daerah Cina Selatan bersama teman-temannya. Nama usahanya itu The Chow and Swato Railway Co. Ltd. Baca sendiri ya, saya tuliskan, susah ngucapnya. Oke, nah, Chong Afi dipercaya sebagai pemimpin. Akhirnya dia dipercaya memimpin kelompok Tionghoa menggantikan kakaknya yang meninggal dunia pada tahun 1911. Jadi dia menggantikan posisi kakaknya karena dia punya kemampuan. Salah satunya bergaul yang cukup bagus dengan orang-orang di sini di Medan. Nah, setelah menjadi mayor atau pemimpin dari kelompok orang Tionghoa itu, Chong Afi giat sekali dengan kegiatan sosial. Dia membantu pembangunan gereja, membangun satu masjid, bukan satu, banyak mesin yang dia bantu, lalu sekolah, rumah sakit. Salah satu rumah sakit yang ada di Sicanang, daerah Belawan, yaitu Rumah Sakit Kusta, itu dia yang mendirikan, Chong Afi. Nah, jadi banyak khususnya di Kota Medan ini banyak yang dia dirikan. Jadi memang cukup akrab dia dengan orang Medan. Nah, dia itulah salah satu bukti dia akrab dengan orang Medan dan cinta sama Kota Medan ini. Dia mendirikan rumahnya dan tinggal di Kota Medan, dan sampai sekarang rumahnya itu masih ada, disebut Chong Afi Mansion. Itu di daerah Kesawan. Itu luas tanahnya sekitar 6.000 meter. Dan bangunannya itu bangunan ya tipikal bangunan Chinese,
tapi juga ada sentuhan Eropanya, ada sentuhan Asia Melayunya di dalam di beberapa bagian dari dalam rumah tersebut. Nah, rumah itu didirikannya sekitar tahun 1900. Nah, sekarang rumah itu menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Medan yang sering sekali banyak pengunjungnya. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya, sejak pandemi ini apakah masih orang ada yang datang atau masihkah dibuka atau bagaimana, saya kurang tahu. Nah, itu dia. Nah, Chong Afi meninggal dunia di Medan juga pada tanggal 4 Februari 1921 dan dia dimakamkan di daerah Pulau Brayan, itu arah Kebelawan. Nah, di sana dia dimakamkan. Jadi tidak dibawa pulang ke tanah leluhur mereka, tapi dia dikubur di Sumatera Utara ini. Itulah mungkin bukti kecintaan dia pada tanah Deli ini. Gitu ya. Oke. Nah, bangunan tua yang menjadi rumah dari si Chong Afi ini itu masih ada yang meninggalnya, keturunannya masih ada dalam, tetapi di bangunan utama itu memang udah kosong, tidak lagi ditinggali. Cuma di bagian belakangnya, di sekitar situ juga masih dalam kompleks itu ada ditinggali, ada keturunannya tinggal di situ sambil menjaga dan merawat rumah itu sehingga rumah itu masih kelihatan kokoh. Nah, itu dia. Nah, rumah itu mungkin ya karena usianya udah 100 tahun lebih, memang kalau kita masuk terasa sekali nuansa aura mistisnya, tapi eksotis. Ditambah lagi dengan banyak bunga-bunga di halamannya. Nah, sehingga orang walaupun rumah itu beraura mistis, tapi orang senang berkunjung ke situ. Senang. Tidak hanya orang Medan loh. Kadang-kadang turis-turis diarahkan ke sana untuk melihat salah satu saksi sejarah dari Kota Medan, yaitu di Chong Afi Mansion yang ada Jalan Ahmad Yani, Kesawan, Medan. Nah, itu dia salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Medan ini. Semoga teman-teman kalau nanti pandemi sudah selesai dan berkunjung ke Medan, yuk silakan. Saya nggak tahu apakah harganya masih sama. Untuk umum 35.000, untuk pelajar 20.000. Apakah ada kenaikan atau nggak tahu untuk bisa masuk ke dalam. Tapi saya rasa harga tersebut wajar untuk melihat salah satu bukti sejarah dari Kota Medan yang ada di situ. Oke. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman dapat ide kalau datang ke Medan mau kemana, salah satu tujuannya untuk dikunjungi. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, di share, di komen semualah ya, biar channel saya ini bisa berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya di cerita selanjutnya. Thank you.